Ya. Oke, getaran pertama hati manusia itu pasti baik. Yang bikin nggak jadi baik itu karena nafsu dan kepentingan. Kayak melihat pengemis ini, hati sampean pasti pengen ngasih. Dia yang jadi gagal nggak jadi ngasih itu karena dihalangi nafsu dan kepentingan. Contoh lagi, sampean melihat ada ya salah satu BMI lah, BMI saya biar jenenge TKW, tenaga kerja wanita. TKW itu kan kores musik isi. TKW kerjane itu tanpa kenal waktu. Nasibnya TKW tetep kere wae. Sampean misalnya ngelihat ada yang maaf senasib dengan sampean teman BMI pas di jalan itu loh tiba geludung hati sampean pasti kasihan, mesti pengen nolong, pasti pengen nolong loh. Kadang-kadang kok terus gagal nggak jadi nolong, yaitu karena nafsu dan kepentingan. Mau nolongnya katain pertanyaan, mau nolongnya aslinya mana kamu? Tunggale orang boleh aku seragen. Akhirnya gak nolong mereka gak sak daerah. Kadang harus bodoh Indonesia itu mbak. Kalau kamu Indonesia, kamu agamanya apa? Islam. Kamu kalau Islam NU apa Muhammadiyah? NU mbak, NU. Lalu kamu NU partainya apa? Islam modern. Kalau getaran pertama pasti baik. Jangankan dalam fakta dan realita, jangankan dalam kehidupan nyata. Lihat sinetron, lihat film yang ceritanya sedih, nelongso, melek kok. Padahal ya bukan saudara, bukan keluarga. Gini apa nggih? Itu karena getaran pertama hati manusia itu selalu baik. Kita kan udah sering sampaikan bahwa hati itu menentukan baik buruknya manusia. Kalau hatinya baik, manusianya pasti baik. Tapi kalau hatinya buruk, manusianya pasti juga. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat sa'irul jasadi kulluh, wa idza fasadat fasadat sa'irul jasadi kulluh. Ala wajhil qalb. Antene cerewet-cerewet. Sekak kaya sesi sing pagi. Maaf ya, yang pendiam mohon maaf ya. Ini gara-gara ada beberapa maaf, wong ini atine apik, omongane prilakune perbuatane tumindake obah-obah sepolah tingkae, tapi nek atine elek omongane perbuatane perilakune akhlake wong iki kaya botol. Bahasa Inggrisnya digendul. Gendul itu kapan dalam isinya parfum minyak wangi, sewaktu-waktu bocor ngerabas pasti mampu wangi. Tapi nek jero isi batang cawaya-waya bocor ngerabas mesti mampu bersih. Wong iki nek atine apik, omongane mesti apik. Ngomong elek iso tapi gak tega. Ngarani wong ireng yo gak ireng, manis. Tapi nek ati elek gosong. Ireng ora ono, ireng iso ning gelarat-gelarat putih. Iki meges sak umbung-umbungnya. Ati nek apik ngarani wong pesek ora pesek, sedep. Nek ati elek ya ambles. Ngarani wong lemu ya ora lemu ngono, montok. Kuwi ati-ati. Lah nek ati elek gajah abuh. Gajah abuh. Terus ngono kuwi otomatis. Wong nek atine apik. Petuk apa ae dinilai apik, ketok sapa dibiji apik. Tapi nek ati elek, petuk sapa dibiji elek, ketok apa ya dibiji.
Nek wong atine apik ada orang kaya ya dinilai baik, orang miskin dinilai sebelah rumahmu kok kayak banget, lo kaya, kerjanya semangat, wiridane kenceng, ya pantes nek rezekine lancar. Ngono. Etane rumahmu kok melarat, padahal disayangi Gusti Allah. Coba nih raka rohan dunia nentek kakean coba, lu ngono wong istimewa. Tapi nih hati elek ra iso. Kula nih rumahmu kok sugih ra beres. Wis sabane gunung kami, gunung keputus. Pesugihan tok iki pesugihan. Ane kapan ana bocah loro ya kenaan kok kuwi. Nek kan omahmu kok melarat, kualat tok. Goblok iki ngono. Oke ra ono apike. Nek ati apik yo. Rumah to sayang. Ana wong wedok bojone ganteng ya dibiji apik, wong wedok bojone elek ya dibiji apik. Atine apik yo. Mbak itu lho bojone kok gantengnya kaya ngono. Mbaten mbake pinter. Mulane karo Gusti Allah dikai hadiah bojo ganteng. Ngono. Mbak ini lho bojone kok elek goblok. Kok itu nek goblok iki. Mosok ora iso milih. Nang elek barang iki. Mbok ya otomatis wis otomatis. Cirine mulane rumakno. Wong atine elek kuwi alokan sak ruwe mripate dilokno sak kerungune kupinge dilokno. Ki penyak kite lambe-lambe kudu. Lagi alhamdulillah karo Gusti Allah kok dikelumpukno nggone sesisian. Engkau maha adil ya Allah. Asli tak ono sing sesi pagi mau lah tertib. Iya toh. Ambulane kok iki lek sing lambe-lambe lecek lek ngelumpukno kene. Ngapunten lho. Ngapunten. Iki penyakit sampean. Mulane kitab Al-Qur'an masalah maksiat lesan, dosane lesan. Iku gak kanggo wong lanang tapi kanggo wong. Wong wedok yo coba kiai lho sik dilokno. Kiai diundang pengajian ke kondisi yo dilokno. Kiai nek ra payu yo ngono kuwi. Ketara undangane sepi. Pengacara wong mulai kok wis teko. Tok njaluk mangan. Bojone ra masak paling. Tekone telat dilokno jual mahal. Laris wis senengane teko telat. Dilokno wis pokoke ra ono ra dilokno kok wedok. Ceramah sopi ya dilokno, ceramah ngatok kena uang. Wis kono penak lungguh kursi. Kene desek-desekan bokong panas. Wis bujuk gawe ra iso. Ringgingan. Jajal ceramah wis. Ya, engko nek ceramah dulu ya dilokno, tiwas tuku tiket. Yang ketika murah bang tiketnya yo larang. Indonesia ana kota, bisa ana apa-apa ceramah wis sedino tapi kena lecret tinggal. Jajal. Kok kakek guyon yo dilokno, kiai apa dagelan. Kiai apa pelawak, mesti dilokno. Nek gak ono guyone yo dilokno, ceramah metenten yo udut diblok. Sing bener piye jajal? Sing bener piye jajal? Ya Mel, nuruti karepe sampean. Maaf, saya bisa saja kok ceramah lurus, tak waca dalile tak terangno. Qala Allah taala tak waca tak terangno. Kulen Nabi sallallahu alaihi wasallam aniki terus wae muslim. Iso aku. Coba lah. Allah yo rasa ngene sing teko. Wong aku iki ngrumpukno sing model ngono-ngono kae ngono. Halo. Halo. Apa sing ora dilo? Anane dilo. Kok klambi biji. Esuk klambi biji sore kuwi neh. Aku mau komen nang di YouTube. Abang bajunya gak ganti udah 2 hari. Ayo, lambimu kok lecek. Orang ngekei ngilokno. Ini malah dikipasi no misal. Gak bahaya tak. Angkana diselakangan kok kerasa ISIS. Gak kok no dipasir. Jangan
Loh, ini untuk saya ngambil aku. Kuatir duduk. Mulanya juga ini pas. Saya dengerin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang namanya hati itu bukan hanya segumpal darah, sekerat daging, tapi merupakan alam metafisik yang membentuk dan menentukan seluruh kehidupan manusia. Makanya orang itu omongannya bisa sama tapi rasanya berbeda. Kata-katanya boleh sama, kalimat-kalimatnya mungkin sama, tapi kekuatan dari omongannya berbeda. Betul? Kenapa? Kata-katanya podo, kalimatnya podo, omongannya podo, tapi rasanya kok beda, kekuatannya kok beda, karena hatinya yang ngomong berbeda. Satu ngomong hatinya ikhlas, satunya ngomong hatinya nggak ikhlas. Orang ngomong itu kalau berangkat dari hati yang ikhlas, jelas, cetok, genah. Di rumah kuping yo penak, di rumah hati yo adem, gak gatel, gak nglarakno. Tapi maaf, orang ngomong itu kalau berangkatnya dari hati yang tidak ikhlas, orang genah. Di rumah kuping yo keri, neng ati yo celekit. Makanya omongan saya ini menurut sampean genah apa tidak, enak apa tidak bisa jadi ukuran. Kalau sampean ngerasano omonganku genah, insya Allah aku ikhlas. Tapi lek sampean ngerasano omonganku gak genah, insya Allah kupingmu sing rusak. Coba kita kasih tahu lagi. Halo. Bumbu yang dimasak sama, bahan-bahannya bisa sama, porsinya sama, ukurannya sama, tapi setelah jadi masakan rasanya bisa berbeda. Ono lombok, ono brambang, ono tomat, ono uyah, ono terasi, ono micin. Diulek namanya sambal. Tapi beda yang ngulek, rasanya sambal pasti berbeda. Padahal bahannya sama, bumbunya sama, porsinya sama, ukurannya sama, tapi jadinya sambal rasanya kok beda, karena yang ngulek hatinya nggak sama. Satu ngulek hatinya ikhlas, satu ngulek karo brundel, nesu-nesu. Sing siji ikhlas nguleke karo sholawatan, mesti enak sambelnya. Sambel karo sholawatan enak. Pokoknya gak sholawatan, gak apa sholawatan, reneng-reneng nyanyi, ngulek sambel ambil nyanyi yang ini ikhlas, lego. Diteni itu dadi sambelnya nyamuk. Jos gandos kotos-kotos sampai bledos. Maknyus lesson siji. Mulek karo nesu-nesu, remeng brundel. Coba, Mbak. Jangan tua. Tangi-tangi bajak. Udah dua rata-rata. Ini kalau masakan orang enak yang muda bisa neni. Padahal apa yang udah dua istilah karuan. Jadi ini kurang nanggung belajar tok. Anak jajan yang nanggung, ya apa yang nanggung. Cemplang rasanya sambal. Halo. Dilanjut betul. Saya
itu sudah sering meneliti, meniteni. Saya kalau nyuruh siapa gitu bikin kopi, Abah Anzal itu kalau artinya ikhlas, nikmat, sopai. Bujuku dewe yang ngono. Pokoknya aku jalan kena kopi nih pas artinya ikhlas. Nikmat. Tapi pakai kopi misalnya ngono, memang mangan ada ngomong dari wae ngomong repot tapi ini memang saling di kopi tak. Ya budal tapi ambil minum itu. Itu kan kok bulan tak ada sok liter. Jadi ini kekuatan hati. Maka ibu-ibu bapak di dalam hati itu ada namanya ojo bakar bantor mutasi apa yo itu yang buka wes tak kompet dah dilanjut ya kon di dalam hati itu ada namanya sirrul ikhlas atau yang disebut dengan hub, artinya cinta. Makasih, love you. Maka perhatikan aku, jangan perhatiin dia. Rumah noto yang di dalam hati itu ada sirrul ikhlas yang disebut al-hub, itu cinta. Maka pekerjaan apapun kerjakan dengan hati yang ikhlas penuh cinta, pasti Anda akan merasakan nikmat dan berkahnya. Karena memang inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya pekerjaanmu itu macam-macam. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, lakukan dengan ikhlas, jalani dengan cinta. Pasti Anda akan merasakan kenikmatan dan keberkahannya. Nah kalau orang kerja itu yang dipikir hanya hak dan kewajiban, kayak tadi sampean sama Bu Menteri tadi kan kaitannya hak dan kewajiban sampean kerja dan kerja, bahkan katanya beliau tadi 24 jam. Halo, kerja itu dan kewajiban, haknya dapat gaji, makanya nuntut hak kenaikan gaji, betul? Maaf ya, kalau kerja yang dipikir hanya hak dan kewajiban kerja, hakku dapat gaji, kewajibanku kerja, hakku dapat gaji, tanpa ada rasa cinta sedikit pun. Mohon maaf, apa bedanya dengan perempuan nakal? Apa bedanya dengan WTS, wadah titik senjata? Balon sedaya oleh telur, pelacur disumperi alat mancur. Jenenge ngono kok. PSK perempuan suka tonoan. I love you, mari dilap tinggal gayu. Apa bedanya? Ya, maaf banget. Perempuan nakal itu yang dipikirkan menentok. Kewajibanku kerja, aku dapat gaji. Kewajibanku dikeloni, aku dibayari. Gak ada rasa cinta. Ambar. Paham ora tuh ini? Atau jangan-jangan ada yang mantan gituan ya? Kayak menjiwai mungkin. Sebentar. Dengerin dong.
Nah kalau misalnya ya kita kerja yang dipikir hanya hak dan kewajiban. Kewajiban saya kerja, hak saya dapat bayaran, hak saya dapat gaji. Maaf, apa bedanya dengan mereka? Nah pelacur itu kan itu yang dipikir. Pokoknya kewajibanku melayani, hakku dibayari. Gak ada rasa cinta. Dipaham apa ini? Ini kalau hubungan suami istri semacam itu gawat ya. Maka hubungan suami istri pun harus ada dasar cinta, love. Karena cinta itu penting. Tadi saya sampaikan, love is the power of life. Rasa keplok nggak kurang ngerti artinya. Artinya? Kalau hubungan suami istri dasarnya hanya hak dan kewajiban, maaf, suami melaksanakan kewajiban menuntut hak, istri melaksanakan kewajiban menuntut hak, kacau. Istri taunya nuntut hak, suami taunya nuntut hak, mesti ngono. Ya Allah, suami mau ganti baju, begitu ngambil baju habis dicuci kok nggak bersih, marah-marah. Kamu nyuci nggak bersih ya, kata istrinya. Kalau belanjanya kurang 500.000 kok minta bersih. Kayaknya sih 500.000 kok bersih, lambimu sauntung-untung. Dibikinin kopi kok pahit, kurang manis. Tapi kayak gula kok biaya pahit ya kayak gini. Belanjanya kurang 100.000 blok. Akhirnya 100.000 sampai itu gula kok tak bunyi laimu. Kalau karuan, dan kalau bilang ini gawat. Istri lagi melayani suami ketika hubungan intim, suami lagi semangatnya, hot-hotnya, istri ngomong, hop, stop, udah, kene 1 juta, kene 1 juta. Kalau lanjut, ini gak mau juta, minggat. Orang udah tak ojek nol. Bahaya. Itu kalau hanya mikirkan hak dan kewajiban saja, gak ada sentuhan cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya di mana-mana saya sampaikan, kiai-kiai Solo dulu itu ngajarnya sangat sederhana, tapi rata-rata santrinya jadi orang semua. Gak ada yang jadi pedet, cempet. Padahal santri Solo dulu itu gak ada yang sarjana loh ya. Mending saya sarjana, sarungan saja kemana-mana. Mending temel ya sarungan. Sampai pernah ditegur sama pegawai mall. Iya pernah. Gara-gara ya salah saya sendiri. Habis saya usir sih. Itu pegawai mall itu kan pas pakai rok cekak banget. Saya coba negur. Ya itu panggilan jiwa. Tak bilangin, Mbak, pakaian kayak gitu nggak malu ya Mbak ya. Dia itu nggak jawab, malah balik bertanya, maaf ya Mas, sampean pakai sarung itu katoan apa enggak? Aku yang mikir kok ngerti ya. Jangan dibukit nolak. Apa? Gebutan aku. Oi. Ya ora perkara sarung aku ki orang mbok gatekne kok ya. Tekan ndi mau? Sarungnya enggak se infak keliling bisa. Sampun. Bentar tuh saya bentar, aku tak cerita dulu. Apapun kerjakan dengan cinta, dasari cinta. Jangan hanya kewajiban rugi. Makanya volumenya gitu suara saya. Ini yang sesi siang ini maaf banget lambene lecek-lecek. Ora padha karo sesi pagi ngomongnya alim-alim. Masa yang sesi pagi tadi berani? Paling saya luwe. Halo.
kiai dulu itu ngajarnya sederhana banget, gak ada yang sarjana, tapi santrinya alim-alim, santrinya hebat-hebat. Kenapa? Karena ngajarnya nggak hanya pakai lesan, ngajarnya pakai hati dengan sentuhan-sentuhan cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang loh maca kitab lo salah kabeh, tapi karena pakai sentuhan-sentuhan hati sehingga nasihatnya sederhana tapi mengena. Beda dengan yang sekarang pinter-pinter. Sekarang kan banyak yang pinter pidato tapi gak pinter jadi contoh, pandai ceramah tapi gak pandai jadi uswah, pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Maaf ya, kalau kiai dulu dikenal luas itu bukan karena apa-apanya, karena ilmunya, karena hikmahnya, maka terkenal sampai mana-mana. Kiai sepuh dulu itu dikenal masyarakat luas itu karena ilmunya, karena hikmahnya, karena doanya, karena barokahnya. Tapi kalau sekarang dikenal masyarakat luas itu karena deledeknya. Pokok wani deledek ke kendel miso sidik-sidik mesti langsung viral. Kita ngobatan soal mutu ilmunya, soal kualitas ilmunya nomor swidak jaran. Pokoknya saiki lho ison dalil, apal hadis telu, apal ayat pitu, wani ngomong elek, kendel miso sidik-sidik, terkenal. Saiki pengen viral gampang. Apa maneh jenenge medsos, masya Allah. Pokoknya dua jamaah di up nang TikTok, nang IG, wes nang YouTube, TikTok, IG, ya langsung viral. Makanya hati-hati bermedsos, yang cerdas dalam bermedsos, baik TikTok, IG atau akun-akun medsos yang lain, termasuk ngapunten jenengan nek komen. Hati-hati. Halo. Rumah mata sayang. Selama ngajinya itu ada sanad ilmunya, siapapun monggo kita dukung. Saya mau Habib, mau Gus, mau Kiai, sinten mawon sing ngaji ngajak kesaenan, ada sanad ilmunya, ahlu sunnah wal jamaah, mari saling mendukung. Sing gare bahaya kadang komen-komene lho, kelompok iki, kelompok iki, kelompok iki, malah terkesan ngadu domba. Minimal banding-bandingno, ojo. Pokoknya lek sampeyan sing ngaji bareng kali kula, aku gak seneng lek kate banding-bandingno, apa maneh kesane mengadu domba. Paham napa mboten? Sedoyo sae, pokoknya ngaji niku semua baik. Yang penting ahlu sunnah wal jelas sanad dan nasab keilmuannya. Ora direken yo wes, ora direken yo wes. Kiai dulu itu kalau nasihati itu gak panjang-panjang, gak lama-lama, tapi ampuh yang dinasihati itu langsung berubah jadi baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Engko lek kate ora payu-payu jilbabe suwe aku dhewe sing ngadol. Gara-gara kuwi kliwar-kliwur terus aku ora digatekke kok. Panitia di rumahnya pakai aku ngomongi. Kiai sepuh dulu itu misalnya ya, ada anak nakal 25 orang ngelumpuk ini loh, nakal-nakal 25
25 orang. Terus dinasihati nggak lama, 5 menit aja langsung sembuh. 24 orang insaf sadar semua, yang nakal tinggal 1. Akhirnya 24 ini sowan sama kiainya, matur suwun Mbah Yai, kanca kula sing nakal selawe saiki waras kabeh 24, sing nakal kari 1. Dari kiyaine gak apa-apa, sing 1 iki nggo isen-isene neraka. Wong senden kursi kuwi. Padahal nasihatnya cuma 5 menit. Halo. Nah, kalau sekarang ada anak nakal 25 ngelumpuk ning kono, dipidatoni Anwar Zaid 2 jam. Besok yang nakal jadi 26. Paling ketambahan yang pidato. Yang pidato katut.